Salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini tanggal 17 Januari 2025, hari Jumat, masih bersama-sama dengan Bapak, Ibu, anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya satu kali pernah tur bersama dengan dua keluarga dari Indonesia di Amerika Serikat ini. Kami mengemudikan mobil, saya yang setir mobil karena teman atau keluarga dari Indonesia ini dia kan nggak berani nyetir mobil di Amerika ini ya. Kami kemudian melakukan traveling selama 15 hari, mulai dari New York, kemudian kita pergi ke Toronto di Kanada, ke Quebec, ke Montreal, dan kemudian masuk lagi ke Amerika Serikat, dan kemudian kami ke Boston, dan lain sebagainya, ke Washington DC, dan kemudian kembali ke New York lagi. Ya. Nah, perjalanan yang cukup jauh dan itu adalah hal yang asing bagi saya, Bapak Ibu sekalian, untuk melewati kota-kota, jalan-jalan itu, dan kemudian lintas negara. Tapi ya dalam perjalanan itu saya mengandalkan yang namanya GPS ya, mengandalkan GPS itu untuk menunjukkan jalan-jalan mana yang harus ditempuh. Selain itu kami mempersiapkan, mobil saya persiapkan yang baik, kemudian juga bannya dikontrol, mesinnya dikontrol, olinya dikontrol, ban serepnya juga dipersiapkan ya. Dan puji Tuhan akhirnya dalam perjalanan 14-15 hari itu dapat dilalui dengan senang, dengan gembira sampai selesai ya. Nah, demikian juga tahun 2025 ini Bapak Ibu sekalian, kita nggak tahu ke depan ini apa yang akan terjadi ya. Tapi yang penting kita harus mempersiapkan diri Bapak Ibu sekalian. Ini masih awal tahun 2025 dan perjalanan masih panjang. Saya kepingin seperti yang disampaikan oleh hamba Tuhan waktu itu Pastor Ona Tahapari, saya kepingin setiap kita Bapak Ibu sekalian bisa melewati hari demi hari dengan penuh kebahagiaan. Karena memang itu adalah kehendak Tuhan atas kita sebagai anak-anaknya. Tadi malam Pastor Ruben Ong dalam acara Worship from Home mengingatkan kembali kepada kita siapa diri kita ini sebenarnya, identitasnya apa. Bahwa kita semua adalah anak-anak Allah. Anak-anak yang dicintai dan dikasih oleh Allah Bapa di sorga. Maka persiapan yang harus kita lakukan yang tidak boleh tidak, yang pertama Bapak Ibu sekalian, mari kita buka dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, firman Tuhan ini dengan jelas berkata, Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata ada orang-orang yang punya kebiasaan buruk, Bapak Ibu sekalian, ya. Mereka menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, ya. Nah, ini jangan ditiru. Kenapa ada orang-orang yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah? Karena salah satunya cintanya kepada Tuhan mulai luntur, Bapak Ibu sekalian. Bukti orang mencintai dan mengasihi Tuhan dan cintanya sedang menyala-nyala, maka dia akan rajin beribadah.
Ibrani pasal 10 ayat 25 menasehatkan kepada kita justru kita dari waktu ke waktu harus semakin giat untuk beribadah. Dalam suratnya Tesalonika, Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika mengatakan bahwa ibadah itu banyak manfaatnya, Bapak Ibu sekalian ya, baik untuk kehidupan hari ini maupun untuk kehidupan kekal selama-lamanya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, melalui apa yang kita baca dari Ibrani pasal 10 ayat 25, maka hal yang pertama yang kita harus persiapkan untuk memasuki tahun 2025 untuk melewatinya, maka kita harus semakin giat beribadah. Bersama saya ucapkan semakin giat beribadah, 2, 3, semakin giat beribadah. Seperti ibadah di dalam doa fajar ini. Kita bukan sedang nonton doa fajar, tapi kita sedang ibadah dalam doa fajar. Kalau nonton, kita pasif Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita sedang ikut beribadah, artinya kita secara aktif, ya, secara aktif menyembah, memuji Tuhan, secara aktif kemudian berdoa, secara aktif juga mendengarkan firman Tuhan. Beribadah kepada Tuhan itu akan membawa berkat. Ketika kita setia kepada Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, maka percayalah Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan memelihara hidup kita dengan sempurna dan mencukupkan bahkan melebihkan apa yang dibutuhkan oleh kita seperti yang ditulis di dalam kitab Matius 6 ayat 33, ayat yang terkenal itu. Yang kedua, waktu kita semakin giat untuk beribadah, Bapak Ibu sekalian, maka kita sedang mengakui bahwa Tuhan adalah sumber dari setiap hal yang baik dalam hidup kita, yaitu sumber kesehatan, sumber apalagi sumber kesehatan, sumber hikmat, bahkan sumber kebutuhan kehidupan kita sehari-hari seperti sandang pangan dan papan, ya. Dan kemudian waktu kita beribadah dengan rajin Bapak Ibu sekalian, maka janji kekal dalam Kristus itu menjadi bagian kita dan kita bisa menikmatinya. Berkat jasmani melambangkan berkat yang kita terima melalui Kristus, ya. Berkat rohani yaitu keselamatan kekal untuk selama-lamanya. Dalam kitab Keluaran 23 ayat 25 dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Wow, keren banget. Keluaran pasal 23 ayat 25 ini, ya. Kamu harus beribadah. Jadi ibadah itu adalah wajib Bapak Ibu sekalian, ya. Dan kalau Tuhan berfirman, maka Tuhan pasti menggenapinya. Maka itu Bapak Ibu sekalian dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan Allah, ya. Kalau kita melihat yang ada di sekeliling kita, Bapak Ibu sekalian, maka apa yang ditulis dalam Maleakhi pasal 3 ayat 18 akan terlihat dengan jelas antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Mazmur 73 ayat 27 berkata, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa,
kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Dengan kata lain, Mazmur 73 ayat 27 ini mau menegaskan bahwa orang yang jarang beribadah, orang yang kemudian tidak beribadah, orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Mungkin secara mulut, lidah, secara tubuh jasmani, seperti kata Alkitab, menyembah dan memuji Tuhan, padahal hatinya jauh daripada Tuhan. Itu nggak boleh terjadi dalam hidup kita. Orang yang demikian dikatakan oleh Mazmur 73 ayat 27 tadi, bahwa mereka sedang berzina secara rohani, ya. Dan itu boleh tidak terjadi, dan itu tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Saya berasal dari kota Surabaya, ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, sejauh yang saya kenal, banyak orang-orang kaya di kota Surabaya, ya. Itu ada yang pabrik emas, ada pabrik kertas, juga pabrik kosmetik, juga ada yang punya pabrik air, ada yang punya hotel bintang 5 di kota Surabaya ini, Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, para ownernya, para pemiliknya cinta akan Tuhan, persis sama dengan apa yang dilakukan oleh Chick-fil-A di Amerika Serikat nih. Pemiliknya cinta akan Tuhan. Ya, kembali kepada bos-bos yang ada di Surabaya itu. Maka mereka, Bapak Ibu sekalian, mereka menyadari pentingnya ibadah. Sehingga bos-bos ini kalau hari Minggu dengan kerendahan hati, ya, tanpa malu, tanpa gengsi, mereka rajin loh datang pergi beribadah secara rutin. Bahkan bukan sampai di situ, di tempat pekerjaannya mereka senantiasa ada persekutuan doa paling tidak 1 minggu 1 kali di company-nya. Mereka berkata begini, Bapak Ibu sekalian, bahwa semua ini, ya, perusahaan ini semuanya adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Jadi ibadah itu penting sekali, Bapak Ibu sekalian. Kalau ibadah itu tidak penting, pasti akan disebutkan oleh Alkitab, nggak usah ibadah, ya, ibadah itu nggak penting. Sekali lagi, Alkitab mengatakan ibadah itu, Bapak Ibu sekalian, penting sekali untuk hidup kita hari ini maupun untuk waktu-waktu yang akan datang, ya. Yang kedua, Keluaran pasal 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Yang kedua, Bapak Ibu, jadi yang pertama, untuk kita melewati hari demi hari penuh kebahagiaan di tahun 2025, kita harus rajin beribadah. Yang kedua, kita harus percaya. Bersama saya ucapkan harus percaya. 2, 3, harus percaya. Percaya apa? Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Keluaran 23 ayat 25 menyatakan bahwa Dia yang menyediakan makanan dan minuman kita, Yehova Jireh. Keluaran 23:25 juga berkata bahwa Dia adalah Yehova Rafa, Dia yang akan menyembuhkan semua sakit penyakit kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita takut dengan apa yang sedang terjadi dan akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik, Allah yang maha kuasa, Dia menyediakan segala yang kita perlukan. Seperti pujian tadi, bahwa di setiap musim kehidupan kita, Tuhan tidak pernah berubah. Di setiap musim kehidupan kita, Tuhan selalu ada untuk menolong dan menyediakan apa yang kita butuhkan. Kita masih ingat peristiwa bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki.
belum termasuk wanita, ya. Selesai makan, Bapak Ibu sekalian, hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, semuanya kenyang. Bahkan masih ada sisanya 12 bakul. Jangan pernah kecut hati, mungkin kita sekarang sedang berada di dalam posisi yang tidak baik-baik saja. Ya, kita mungkin sedang takut, khawatir, Bapak Ibu sekalian, ya. Apa yang ada pada kita yang cuma sedikit itu, Tuhan sanggup melipat kali gandakannya. Bahkan kalau kita masih ingat peristiwa Elia di tepi sungai Kerit, di tepi sungai Kerit, Bapak Ibu sekalian, di musim kering, di musim yang panas itu, hujan tidak turun selama 3,5 tahun itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Tuhan pelihara Elia sedemikian rupa. Dan yang dipakai untuk memelihara hidupnya Elia itu seekor burung gagak. Ya, hari ini Bapak Ibu sekalian, jangan kita mengandalkan orang kaya, jangan berharap kepada orang kaya, itu nanti akan mengecewakan. Tapi teruslah berharap kepada Tuhan. Nanti Tuhan bisa pakai burung gagak, ya. Tuhan bisa pakai banyak cara untuk menolong dan memelihara hidup kita. Jadi yang pertama, kita harus rajin untuk beribadah. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan menyediakan makan minum kita, Dia Yehova Jireh, juga Tuhan yang menolong untuk menyembuhkan kita, bahkan Dia adalah Yehova Shalom, Tuhan yang memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Dan yang ketiga, mari kita baca dalam kitab Ulangan 31 ayat yang ke-8. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Aduh, keren banget ayat ini, ya. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dan Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jadi yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan melindungi kita dari bahaya. Setiap pagi kita nggak bosan-bosannya mendeklarasikan Mazmur 91. Salah satunya, Bapak Ibu sekalian, agar apa yang kita gemakan itu boleh kita alami dalam Mazmur 91 itu. 1.000 boleh rebah di sisi kiri kita, 10.000 boleh rebah di sisi kanan kita, tapi itu sekali-kali tidak akan menimpa kita. Tapi hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, itu untuk meyakinkan kita agar supaya iman kita terus tetap kuat di dalam Tuhan, bahwa ada perlindungan yang sempurna dari Tuhan atas kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu dikatakan dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8, ya memang kita nggak boleh sembrono, ya. Meskipun Tuhan melindungi kita dari bahaya, ya. Ulangan 31 ayat 8 tadi berkata bahwa Tuhan itu yang berjalan di depan kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan itu berjanji untuk menyertai kita. Dan kemudian dia katakan dia tidak akan biarkan kita. Yang kelima, yang keempat, dia tidak akan meninggalkan kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian disiapkan di sini, janganlah takut dan janganlah patah hati, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ayo fokuslah kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah. Ketika kita fokus kepada masalah, itu akan membuat kita ciut, akan menyebabkan kita kecil hati kita. Tapi kalau fokusnya kepada Tuhan, fokusnya kepada firman Tuhan, fokusnya kepada janji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya percaya tahun 2025 ini kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Masih ingat waktu Daud melawan Goliat dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, Bapak Ibu sekalian, ya.
Secara hitung-hitungan, tidak mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat. Tapi kita lihat bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Daud mengalahkan Goliat bukan karena Daud hebat, tapi karena Daud disertai oleh Tuhan, sehingga Tuhan yang berperang ganti Daud untuk mengalahkan Goliat. Ya, hari ini mungkin secara hitung-hitungan, Bapak Ibu sekalian, seperti yang ditulis dalam kitab Roma, tidak ada dasar untuk berharap, kata Abraham. Tapi Abraham tetap percaya. Mungkin kita tidak punya dasar untuk berharap tahun ini kita akan diberkati, kita ngalami tuayan, ngalami yang namanya terobosan. Tapi tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa tahun 2025 kita akan mengalami banyak tuayan dan mengalami banyak terobosan dalam hidup ini. Ya, kita sudah belajar 3 hal pada pagi hari ini. Yang pertama, ayo Bapak Ibu sekalian, mumpung masih awal tahun 2025, semakin giat beribadah, ya. Dan yang kedua, percayalah akan janji Tuhan bahwa Tuhan itu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh kita. Sandang pangan papan, juga kesehatan, kesembuhan, damai sejahtera. Dan yang ketiga, kita harus tahu bahwa Tuhan Allah Immanuel itu yang menyertai kita, melindungi kita dari bahaya-bahaya yang ada di depan kita. Maka itu jangan pernah takut. Mari kita berdoa, materaikan benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Abba, ya Bapa. Kami tahu Engkau sangat mencintai dan mengasihi kami. Kami ini adalah biji matamu, kami ini adalah bangsa yang terpilih, kami ini adalah umat-Mu, bahkan kami ini adalah anak-anak-Mu. Anak-anak yang dicintai dan dikasih oleh Engkau. Buktinya sudah jelas Tuhan. Yesus telah mati di atas kayu salib berkorban bagi kami, agar hidup kami penuh dengan berkat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini. Dan Roh Kudus menolong kami untuk kami mulai sekarang semakin rajin, semakin giat untuk beribadah. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.